Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 887-889. Kata-kata ini penuh dengan niat jahat. Banyak petani dari Xinjiang Tengah telah pindah ke petani dari Xinjiang Barat. Hal ini menyebabkan praktisi di Xinjiang mundur lagi. Bahkan para pembudidaya ras binatang pun seperti ini. Tidak mungkin, momentum lawan terlalu kuat. Sehat. Orang kuat di alam pencerahan perbatasan barat menghela nafas sedikit. Kami telah bergabung dengan sekte di kota Zhongling, bisakah kami masuk? Benar, saya bergabung dengan sekte Bingsan. Sejenak, beberapa orang jenius dari Xinjiang Barat angkat bicara. Hal ini justru membuat beberapa orang berkuasa di Zhongjiang tercengang. Jika ada token sekte, mereka akan diizinkan masuk, tetapi semua orang akan diusir. Jika ada yang menolak untuk mengikuti, bunuh mereka. Di udara, Lu Chen dari Gunung Xuanbei Dao berbicara. Mendengar ini, banyak orang saling memandang dan membiarkan pemuda yang memegang token sekte itu masuk. Mereka berasal dari Xinjiang Tengah, tapi tidak berani melangkah terlalu jauh. Selain itu, membiarkan orang-orang ini masuk tidak akan merusak situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, ini hanya sejumlah kecil orang. Adapun Miao Han, setelah mengeluarkan token sekte Daoyuan, banyak orang terkejut. Bahkan Bei Yang dan yang lainnya melihat lagi, lalu berkata, wanita ini sungguh luar biasa terjadi. Ada wanita seperti itu di negeri ini. Namun, mereka tidak melakukan apapun dengan gegabah. Xuanbei Daoshan tidak takut pada sekte Daoyuan, tetapi dia tidak akan memprovokasi murid sekte Daoyuan tanpa alasan apapun. Sedangkan untukmu, kembali saja. Ketika lebih dari 100 anak laki-laki dan perempuan jenius keluar, para kultivator dari Zhongjiang memandang yang lain dan segera berteriak. Hal ini membuat para penggarap di wilayah barat itu sangat marah. Perkataan orang-orang ini penuh dengan ejekan. Sudah kubilang padamu untuk keluar dari sini beberapa kali. Namun ketika pemuda yang dipimpin oleh Bei Yang datang, para pembudidaya di Xinjiang menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dalam hal momentum, kesenjangannya sangat besar. Cici, tepat ketika banyak orang tidak mau menyerah, sebuah suara terdengar di udara, dan mata semua orang tertarik. Mereka melihat dari dekat dan tiba-tiba menemukan ada lebih dari selusin mayat tergeletak di depan Lin Yan. Hal ini mengejutkan semua orang. Apakah semua orang itu sudah mati? Semuanya dipenggal oleh Lin Yan. Bukankah ini luar biasa? Tiba-tiba, banyak pembudidaya di Zhongjiang menjadi marah. Beberapa bahkan mengorbankan senjata abadi kelas 9, dan beberapa bahkan memancarkan cahaya abadi, ingin membunuh Lin Yan bersama-sama. Menarik sekali, saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Ming Yang, murid dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh, membuka mulutnya, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan, membunuh Lin Yan secara langsung. Saat dia mengambil tindakan, tubuhnya dipenuhi pesona Tao, dan ada pedang abadi di tangannya. Selain itu, dia memiliki fisik yang eksplosif dan sebenarnya adalah seorang pedang roh Tao. Di mata semua orang, ini jauh lebih kuat dari tubuh pedang abadi Lin Yan. Tertawa, pedang dan sihir mengikuti, dan saat pedang dilepaskan, cahaya pedang memancar. Hal ini membuat para kultivator di Zhongjiang menghela nafas. Ketenaran telah memadatkan pesona Tao, dan mereka pasti akan mampu mewujudkan Tao di masa depan. Pemuda seperti itu akan dianggap jenius di Zhongjiang atau bahkan kota Zhongling. Bagaimana anak ini bisa menolak? Dentang. Saat mereka selesai berbicara, Lin Yan tiba-tiba berkonsentrasi, dan kekuatan spiritualnya berubah lagi, berubah menjadi pedang panjang, yang langsung bertabrakan dengan pedang peri, dan cahaya kemasan bersinar terang dalam sekejap. Pedang ini tidak hanya dilawan oleh Lin Yan, tetapi lengan Ming yang terguncang karena guncangan,
nafas di tubuhnya tidak teratur, dan seteguk darah muncrat. Para pembudidaya tua dari Xinjiang Tengah ini, sepertinya telah ditampar wajahnya, ekspresi mereka tampak pucat. Bukankah ketenaran dan ketenaran adalah saingannya? Pria itu menghela nafas diam-diam. Ming yang mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tadi, itu hanya ujian, dan selanjutnya, itu adalah pertarungan nyata. Cara yang terkenal, aura Lin Yan berubah dan menjadi lebih kabur, membuatnya sulit untuk membedakan wilayahnya, tetapi Ming yang tahu bahwa kekuatannya kira-kira setara dengan seorang kultivator di tingkat kecil dari alam abadi. Biarkan saya mengambil tindakan juga. Sebelum Ming yang dapat mengambil tindakan, kata Bei Yang. Ledakan, raungan meledak, dan bagian atas kepala Bei Yang berubah menjadi bola cahaya terang. Ini seperti matahari, dan di bawah sinar matahari, sinar kekuatan menimpa bola cahaya. Memanggil, saat berikutnya, dia melemparkannya. Ini seperti melemparkan matahari ke arah Lin Yan. Badan surya sungguh luar biasa. Dentang, tapi kekuatan ini sangat kuat, tapi tidak sebagus pedang Lin Yan. Cahaya pedang menghilang dan semuanya hancur. Melihat ini, Bei Yang pun tersenyum dingin dan berkata, menarik. Melihat Bei Yang mengambil tindakan, Ming Yang pun mundur. Dia tahu bahwa Bei Yang adalah seorang maniak petarung. Setiap kali dia bertemu dengan seorang jenius, dia ingin bertarung. Kecuali kalah dari saudaranya Bei Chen, dia tidak pernah kalah lagi. Ini benar-benar jenius. Sama seperti fisiknya, ia bersinar terang. Jika dia terus melanjutkan, Bei Yang di masa depan akan benar-benar memukau alam spiritual dan bahkan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Selama berabad-abad, keberadaan tata surya telah menjadi sebuah keberadaan yang menakjubkan. Memanggil, sementara semua orang menghela nafas, Bei Yang telah mengambil tindakan. Dia tidak memegang senjata apapun dan melawan Lin Yan seperti ini. Namun, dia meledakkan kekuatan fisiknya dan memancarkan cahaya dari telapak tangannya, berubah menjadi bola seperti matahari. Penampilan rata-rata. Kemudian pria yang memegang bola itu menghadapi pedang spiritual Lin Yan. Ini mengejutkan semua orang. Seperti yang diharapkan dari Bei Yang. Dia bukan hanya murid jenius dari Xuan Bei Daoshan, tetapi juga seorang jenius dari keluarga Bei. Dia memiliki reputasi yang hebat. Sekarang badan suryanya telah mencapai titik ini, seolah-olah dia sedang bertarung dengan matahari di tangannya. Anak itu pasti bingung. Dia pasti belum pernah melihat orang berkelahi seperti ini sebelumnya. Orang kuat dari Zhongjiang yang hadir berbicara. Mungkin juga pertempuran ini menarik terlalu banyak perhatian orang, sehingga orang-orang kuat di Xinjiang Tengah tidak lagi mengusir para petani dari Xinjiang Barat. Menderita kematian, matahari ini cukup untuk membunuhmu. Begitu pertempuran dimulai, itu sangat sengit. Bei Yang tiba-tiba mendorong bola matahari di tangannya dan bergegas menuju Lin Yan. Jangan bilang itu hanya matahari palsu. Sekalipun kamu memahami arti sebenarnya dari matahari, kamu tetap bukan tandinganku berdasarkan kekuatanmu. Lin Yan segera berteriak. Saat dia selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba membesar, dan dia tiba-tiba mengembunkan bola sinar matahari di tangannya. Bang! Kemudian Lin Yan mengerahkan kekuatannya, dan bola matahari meledak. Situasi ini mengejutkan semua orang. Lin Yan benar-benar menggunakan seni bela diri pembunuh musuh yang dibanggakan Bei Yang untuk meledak dengan satu tangan. Anda berhasil membuat saya kesal. Dan wajah Bei Yang menjadi pucat, dan aura di tubuhnya menjadi menakutkan. Tetapi saat ini, Lu Chen dari Gunung Xuan Beidao berkata, biarkan dia masuk. Kebaikan. Banyak orang yang sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak lemah. Bahkan jika Anda melawannya, meskipun Anda menang, itu mungkin akan membutuhkan banyak usaha,
dan itu juga akan mengungkapkan kartu truf Anda. Menatap Bei Yang, kata Lu Chen. Namun, meskipun Bei Yang tidak mengambil tindakan, kami tetap berada di sana. Banyak praktisi lanjut usia berkata. Menurut Anda, berapa banyak orang yang harus mati sebelum dia tertinggal? Kata Lu Chen. Hal ini juga membuat semua orang tidak berdaya. Bahkan jika dia bisa membunuh Lin Yan, orang jenius seperti itu akan membunuh banyak orang, bukan? Kamu masuk. Banyak umat manusia. Yang kuinginkan bukan masuk sendirian, aku ingin mereka masuk bersamaku. Tetapi pada saat ini, Lin Yan melihat semua pembudidaya di Xinjiang di belakangnya, dan kemudian menatap Lu Chen di Gunung Xuanbei Dao dan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa harta surga dan bumi dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, dan mereka juga harus memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya." Kata-kata Lin Yan meledak seperti guntur yang teredam. Semua orang terkejut. Siapa sangka pemuda ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang kultivator alam pencerahan. Ada ekspresi kegigihan di wajah pantang menyerah itu. Semua orang bahkan memperhatikan bahwa ketika dia melihat Lu Chen, tidak ada rasa takut di matanya. Hal ini memberi orang perasaan bahwa para praktisi di alam pencerahan tidak lebih dari sekadar orang biasa-biasa saja. Penampilan ini sungguh mengejutkan. Kamu hanya mencari kematian. Pada saat ini, Geluo, yang sedang menghadapi Bai Fangqi, berkata. Hanya saja dia tidak bisa melarikan diri untuk saat ini, namun matanya tertuju pada Lin Yan, membawa tekanan yang besar. Ledakan. Bai Fangqi dari kota Dongling mendengus dingin, meledak dengan kekuatan, dan langsung memblokir tekanan, lalu berkata, ingin mengancam pahlawan muda ini. Bunuh dia. Wosh wosh. Satu demi satu sosok tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, bahkan jika Bei Yang dan Ming Yang ingin melawan Lin Yan lagi, tidak mungkin bagi mereka. Terlalu banyak pembudidaya bergegas untuk membunuh Lin Yan. Menghadapi orang-orang ini, ekspresi Lin Yan tetap tidak berubah. Dia telah memadatkan taoyunnya, dan keterampilan bertarungnya terus diasah dalam pertempuran tadi. Praktisi biasa tidak dapat menghilangkan sifat aslinya sama sekali. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya meledak dan energi pedangnya melonjak. Apalagi ada kekuatan emas di atas energi pedang. Lin Yan tidak dengan sengaja menunjukkan kekuatan ini, dan praktisi yang hadir tidak dapat merasakannya. Namun, pedang ini sangat tajam, bahkan kekosongan di sini pun terpotong dengan satu serangan pedang. Bahkan pedangnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Kekuatan satu pedang bisa langsung membunuh 7 atau 8 raja abadi. Dalam sekejap, ekspresi semua orang menjadi jelek. Ming Yang dan Bei Yang memandangnya dan ingin mengambil tindakan, tetapi mereka lebih peduli pada reputasi. Jika dia bertarung satu per satu, itu sudah cukup. Tetapi jika dia mengambil tindakan dengan orang-orang ini, jika tersiar kabar, itu akan berdampak pada reputasinya. Semuanya, korbankan hartamu dan bunuh mereka secepatnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, beberapa pembudidaya mengeluarkan esensi, dan beberapa menyimpan liontin giok yang bersinar terang. Sejumlah senjata abadi muncul, dan beberapa bahkan memegang senjata setinggi setengah kaki. Momentum ini mengejutkan semua orang. Apakah dia berjuang untuk kita? Tidak, itu benar. Para pembudidaya di Xinjiang Barat bergumam, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa kamu masih berdiri di sana, tidak mengambil tindakan? Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman, dan harta karun di sini tidak lagi tersedia untukmu. Bai Fangqi memandang para pembudidaya di Xinjiang Barat ini dan berteriak dengan marah. Bahkan guru tercerahkan dari suku Qiyu menatap ke arah para penggarap suku binatang dan berkata, ambil tindakan dan bertarung bersama. Selama kamu masuk, mereka tidak akan bisa menghentikanmu.
Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Selain itu, seorang pria kuat di alam pencerahan perbatasan barat juga berkata. Ketiga suara itu seperti pencerahan, membuat semua orang sadar. Mata mereka menyala-nyala, dan mereka secara alami tahu bahwa begitu mereka pergi, para pembudidaya di Zhongjiang ini akan mencoba yang terbaik untuk memblokir tempat ini sehingga mereka tidak bisa masuk. Dan semua harta karun di sini juga akan jatuh ke tangan para pembudidaya di Zhongjiang. Dia berani bertarung sebagai seorang pemuda, mengapa kita tidak berani? Pada saat ini, kata seorang kultivator tua dari Xinjiang. Ini Xinjiang Barat. Jumlah kita banyak, tapi mereka ada di Xinjiang. Jumlah orang yang datang kurang dari 1/10 dari kita, jadi apa yang kamu takutkan? Seseorang berbicara lagi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan. Melihat seseorang mengambil tindakan, Miao Han tidak dapat menahannya. Guqin tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan ada pola dao di atasnya. Dia benar-benar mengambil setengah langkah dari paviliun Xianyin. Semua senjata Tao dikeluarkan. Suara piano dibunyikan, dan semuanya berubah menjadi senjata. Ada palu godam kuno, tombak dengan cahaya dingin, dan pedang dengan ketajaman. Senjata-senjata ini semuanya dipadatkan oleh pedang, suara piano, diubah oleh kekuatan spiritual, berisi Taoyun, menuju ke arah para penggarap di sekitar Linyan. Ketika para penggarap itu merasakan ini, wajah mereka berubah dan mereka ingin berbalik untuk melawan. Juga bersinar, seberkas cahaya. Pagoda itu muncul. Namun, pagoda itu diselimuti oleh kekuatan spiritualnya, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas wajah pagoda itu, untuk mengambil tindakan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan Lin Yan. Seseorang berbicara, dan Sekte Xuangang serta kekuatan lainnya benar-benar menerobos pertahanan di sini dan menuju ke kedalaman. Bahkan pemuda berbakat seperti Bei Yang dan Ming Yang memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Meskipun mereka jenius, ada terlalu banyak pembudidaya di Xinjiang Barat sekarang, dan bahkan ada binatang buas yang merajalela melawan mereka dengan fisik mereka yang tak terkalahkan. Ingin menghentikan mereka, tapi mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Itu semua remaja sialan itu. Bei Yang menatap Lin Yan. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua pembudidaya di Xinjiang tengah memperhatikan Lin Yan, mengertakkan gigi dan merasa sangat benci padanya. Jika bukan karena Lin Yan, para pembudidaya di Xinjiang Barat akan takut akan keagungan mereka. Mereka telah mundur sejak lama. Sekarang sebagian besar pembudidaya dari Xinjiang Barat telah berdatangan. Jumlah orang-orang ini 10 kali lipat dari jumlah mereka. Jika mereka memasuki reruntuhan kuno ini, setidaknya setengah dari harta karun akan dibagi naik. Bunuh dia karena berani menantang Yang Mulia di Zhongjiang. Seorang kultivator berbicara dan mengambil tindakan terhadap Lin Yan lagi. Dalam sekejap, sinar cahaya terpancar, dan terlalu banyak orang bergegas menuju Lin Yan. Tapi Lin Yan melambaikan pagoda, seolah-olah dia melambaikan gunung besar. Alam abadi biasa berikut ini para pembudidaya pasti akan meledak menjadi kabut darah jika mereka menyentuh pagoda. Bahkan Dewa Abadi tidak akan bisa lolos dari cedera serius. Di mata semua orang, Lin Yan begitu ganas sehingga tidak terbayangkan dari keluargaku belum masuk, bagaimana bisa dia dibiarkan sombong. Orang kuat dari sekte saya juga ada di luar, jika tidak, dia akan mati. Hanya beberapa biksu dari Zhongjiang yang memasuki tempat ini, dan masih ada beberapa orang dalam perjalanan. Jika tidak, para biksu dari Xinjiang tidak akan pernah bisa masuk. Lin Yan pasti tidak akan bisa melakukan kejahatan di sini. Kawan, gunakan senjata Tao untuk memblokirnya. Untuk sesaat, aku akan membunuhnya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang,
dan mereka merasa bahwa Geluo dari keluarga Ge lah yang sedang menghadapi Bai Fangqi. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang kultivator di alam pencerahan setengah langkah mengambil tindakan, memegang senjata Tao di tangannya, tiba-tiba ditinju, menghasilkan kekuatan besar dan terbang menuju Bai Fangqi. Hal ini membuat ekspresi Bai Fangqi berubah, dan dia berkata kepada Lin Yan, "Lari, lari." Setelah kata-kata itu jatuh, dia hanya bisa berbalik untuk melawan kekuatan senjata Tao. Tapi Nageluo mundur dan berjalan menuju Lin Yan. Seorang jenius sepertimu sangat berbakat sesepuh yang merupakan kultivator alam pencerahan Tao. Ini bahkan lebih mengancam. Karena Anda telah membentuk kebencian hari ini, izinkan saya mengirim Anda ke neraka 9 meter. Gero mencibir dan segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, kekuatan alam pencerahan meledak. Niat Tao yang kuat seperti pedang cahaya, menunjuk langsung ke Lin Yan. Bang! Kehendak Dao menyerang, dan kekosongan meledak. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Bai Fangqi tampak marah. Dia tahu bahwa penggunaan alat Tao oleh kultivator pencerahan setengah langkah lawan tidak dapat menundanya lama-lama, tetapi hanya sesaat. Tapi momen ini sudah cukup bagi Geluo untuk membunuh Lin Yan. Bahkan Miao Han menghela nafas dengan kekuatan seperti itu. Tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, sampai dia menjadi kuat, dia akan menjadi seperti semut di depan orang yang berkuasa di alam pencerahan. Ledakan. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya, dan semua kekuatannya meledak. Teknik reinkarnasi mencapai titik ekstrimnya, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan reinkarnasi. Di dalam Wuji Xuanyu, mangkuk sedekah muncul lagi. Kemudian dia menamparnya secara tiba-tiba, dan kekuatan Tao di mangkuk sedekah tiba-tiba meledak, bertabrakan dengan niat Tao lawan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual tempat ini melonjak, kehampaan meledak berkeping-keping, dan kekuatan kehampaan meluap, mengubah bumi dan bebatuan di tanah menjadi ketiadaan. Puff! Bahkan dengan kekuatan pemusnahan, Lin Yan tidak tahan dengan Taoisme Geluo, dan seteguk darah muncrat. Adapun mangkuk sedekah, retak dan hancur total. Nirwana adalah mengeluarkan kekuatan senjata dan harta karun. Sekarang Lin Yan telah menggunakannya untuk kedua kalinya, mangkuk sedekah akhirnya tidak tahan. Namun, Wan Ze Dao Sui di dalamnya diserap oleh Lin Yan ke dalam pola air Dao Yun di tubuhnya sendiri. Apakah ini siapa kamu? Menatap penampilan Lin Yan, Geluo mencibir. Dia juga kaget. Seorang pemuda yang auranya hanya setingkat Raja Abadi ternyata mampu mengeluarkan kekuatan senjata Tao. Itu memang Lin Yan. Menatap Lin Yan, diam-diam kultivator dari Sijiang berpikir. Tapi tidak ada yang menyebutkan namanya. Kebaikan. Ketika Bai Fangqi melihatnya, ekspresinya terkejut, dan kemudian dia mengenali identitas Lin Yan. Ketika Lin Yan membuat keributan tentang pendirian sekte di kota Dongling, Bai Fangqi juga terkejut ketika pedang Lei Guang Dao muncul dan membantai segala arah dengan satu pedang. Sekarang dia berjalan di dunia untuk memverifikasi jalannya sendiri, dan dia bahkan telah mendengar tentang tindakan Lin Yan di dunia keabadian dan dunia bawah. Ini benar-benar anak jenius. Sangat disayangkan jika seorang kultivator yang keluar dari Xinjiang Timur bersamanya dibunuh di sini. Apakah mungkin menahan 100 napas? Bai Fangqi bertanya sambil menatap Lin Yan. Lin Yan menatapnya, lalu berkata, Oke, setelah 100 napas, saya akan membantu Anda memulai, lalu menjadi marah, menunjukkan kekuatan tertingginya, dan menyapu ke arah lawan di depannya. Namun meski begitu, banyak orang yang menghela nafas tak berdaya. Pencerahan berarti memadatkan jalannya sendiri. Bahkan jika seorang kultivator dari alam pembunuh abadi memiliki bakat yang tak tertandingi, bahkan jika dia dapat bertarung di banyak alam,
dan bahkan jika Anda dapat membunuh dewa abadi di alam abadi, setelah Anda mencapai puncak alam dewa abadi, Anda tidak akan mampu bersaing dengan praktisi alam pencerahan tingkat pertama. Jalan itu sendiri menciptakan penghalang yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa alam pembunuhan abadi ada di bawah. Alam pencerahan berada di atas, dan di antara dua alam tersebut, terdapat penghalang besar yang disebut tembok Tao. Tembok ini sulit ditembus oleh penggarap alam pembunuh abadi manapun. Di mata para pembudidaya di Xinjiang, tidak peduli betapa berbakatnya Lin Yan, dia tidak dapat mengatasi tembok ini. Terlebih lagi, Lin Yan tidak dewa abadi, hanyalah raja abadi. Oleh karena itu, apalagi 100 napas, semua orang merasa Lin Yan mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan hanya beberapa napas, bukan? Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani memprovokasi kami, kamu pasti akan mati. Geluo berbicara lagi saat ini, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba jatuh, dan Tao Qi memenuhi udara, membuat misteri yang tak terkatakan ini. Merasakan kekuatan ini, mulut Lin Yan dipenuhi sedikit kondensasi. Untungnya, dia hanya memadatkan jalannya sendiri, tetapi tidak memadatkan hukum jalannya. Jika tidak, Lin Yan mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Sekarang, hanya kekuatan Dao ini saja. Tertawa. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yan mengerahkan seluruh kekuatan meridian dan tulang di tubuhnya, menyerap energi spiritual dari segala arah bahkan di pori-porinya. Dalam sekejap, tempat itu meraung, dan Lin Yan menggunakan keterampilan bertarungnya secara ekstrim. Douzhan Tiansu dapat menembus ribuan seni bela diri dan mengembangkan ribuan metode. Sekarang energi pedang tiba-tiba mengembun dan mengeluarkan suara nyaring. Kemudian energi pedang berubah menjadi pedang, yang sangat menarik perhatian. Ini, pedang perunggu tadi. Banyak orang terkejut, bahkan Grotto tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi kemudian dia menjadi tenang. Ini sama sekali bukan pedang. Itu hanya dipadatkan oleh Lin Yan, tapi, terlihat terlalu mirip. Itu hanya pertunjukan kosong. Geluo mencibir. Tapi ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak. Rune jatuh pada pedang satu demi satu, membuat garis pedangnya persis sama. Meski tidak sekuat pedang itu, ia tidak memiliki aura kuno pedang itu. Tapi pedang ini panjang, dan kekosongan itu tiba-tiba pecah. Energi pedang tidak ada bandingannya, dengan udara yang dingin. Memanggil, pedang itu segera ditusukkan dan bertabrakan dengan kekuatan Dao Geluo. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan itu tidak menghancurkan pedang panjang Lin Yan sejak awal. Terlebih lagi, serangan energi pedang ini justru menyebabkan kekuatannya sedikit bergetar. Hah! Geluo mendengus dingin, dan nafas yang dihembuskannya di antara nafasnya berisi jalan, berubah menjadi badai dan menyapu bersih. Bang! Pada saat ini, pedang panjang itu hancur. Tapi ketika semua orang melihatnya, Lin Yan benar-benar memadatkan peti mati emas. Banyak orang tiba-tiba melihat ke atas dan melihat peti mati emas di langit di kejauhan sama persis dengan peti mati emas di tangan Lin Yan. Itu hanya mantra mewah, kata Geluo. Dia percaya bahwa kekuatannya sendiri dan konsentrasi kekuatan Tao dapat membunuh semua pembudidaya di alam pembunuhan abadi. Mampu mencapai alam pencerahan berarti jalannya sendiri telah diakui oleh langit dan bumi. Cara hebat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh para praktisi di alam pembunuhan abadi. Kekuatannya segera meledak, bertarung melawan peti mati emas. Klik, setelah konfrontasi sesaat, peti mati emas itu runtuh. Lin Yan juga memuntahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat pucat. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu menembus lapisan dinding Dao ini. Meskipun Lin Yan dapat membunuh pencerahan setengah langkah, dia tidak dapat menggoyahkan kultivator pencerahan Dao yang sebenarnya. Setengah langkah menuju pencerahan, rasakan saja makna Tao diri sendiri.
Dan pencerahan berarti hati Tao menjadi kokoh, tak tergoyahkan, dan diakui oleh langit dan bumi. Apakah kamu tidak akan mati? Kata Geluo sambil menatap Lin Yan. Namun, Lin Yan tersenyum dan kemudian melihat ke udara. Di sana, kekuatan Tao Bai Fangqi membuat semua orang di sekitarnya kewalahan. Kultivator Tao setengah langkah yang melawannya berteriak ngeri, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Waktunya untuk 100 napas telah tiba. Selanjutnya aku akan menghadapinya. Kamu bisa memimpin orang ke kedalaman reruntuhan kuno. Melihat Lin Yan, Bai Fang memulai tidak menyangka Lin Yan benar-benar bisa bertahan dalam 100 napas. Oke, tapi sebelum aku pergi, aku harus mengumpulkan minat. Lin Yan menunjukkan niat membunuh yang dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Geluo berkata ketika Bai Fangqi menatap auranya. Tentu saja aku akan membunuh anggota keluarga Gemu. Teriak Lin Yan.